Kecepatan Marquez di Valencia tidak mengejutkan Jorge Martin karena berada di tim dengan motor terbaik yakni Ducati. Menurutnya Marc Marquez bisa meningkat pesat. Selain itu, Jorge Martin mengamati Marquez di Valencia. Pada debutnya di tes Valencia, Marquez langsung tampil cepat dan banyak yang memperkirakan Marquez akan menjadi pembalap hebat di atas Ducati di kejuaraan 2024. Martin bertemu dengannya di trek dan juga dapat melihat datanya. Martin mengaku takjub melihat data Marquez di run pertama tes Valencia. Hal yang membuat Martin takjub adalah ternyata gaya balap Martin mirip dengan Marquez. Bahkan menurut mekanik Martin mengatakan bahwa Marquez dan Martin terlihat seperti pembalap yang sama. Ini bisa dilihat dari cara menggunakan rem dan juga menerjemahkan kondisi lintasan dengan cara yang sama. Kehadiran Marquez menjadi stimulus bagi Jorge Martin untuk menilai bisa belajar banyak darinya. Menurutnya tantangan yang sangat menarik untuk bisa menghadapinya dengan motor dari merek yang sama. Kita lihat saja apakah juara dunia 8 kali itu benar-benar akan menjadi ancaman bagi pembalap Ducati lainnya di tahun 2024. Pabrikan Italia Ducati mengaku mereka sempat memikirkan untuk menukar pembalap Italia Enea Bastianini dengan pembalap Spanyol Jorge Martin di tim utama Ducati Lenovo 2024. Namun hal itu urung terjadi karena pembalap Prima Pramac Racing itu gagal menjadi juara dunia. Rider utama Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berhasil kembali menjadi juara dunia mempertahankan nomor 1 pada motornya. Karena itu tak ada alasan mengapa Martin harus naik ke tim pabrikan walau musimnya jauh lebih baik dari Bastianini sepanjang 2023 ini. Namun akhirnya Bagnaia berhasil mengalahkan Martin dan keluar sebagai juara dunia untuk kedua kalinya. Juga manajer Bastianini Carlo Pernat menjelaskan sebelumnya di GP Malaysia bahwa Bastianini tetap di Ducati. Jika Martin mampu mengulang performanya di tahun 2024 lagi, bukan tak mungkin dia akan naik ke tim utama pada 2025 mendatang. Luca Marini dalam debutnya bersama Honda bisa tembus ke posisi 10 besar terpaut 0,7 detik dari catatan waktu tercepat milik Maverick Viñales. Begitu juga Joan Mir yang terpaut tidak sampai 0,1 detik dari Marini di posisi 13. Honda sendiri menurunkan motor yang benar-benar baru dalam sesi tes MotoGP Valencia. Diungkapkan Alberto Puig motor Honda RC213 V-Spec 2024 merupakan motor yang jauh berbeda dari musim ini. Dikabarkan juga kalau motor baru ini juga lebih enteng 8 kg dari sesi tes Misano beberapa waktu lalu. Motor yang lebih enteng ini sebetulnya merupakan permintaan Marc Marquez agar bisa meyakinkan bertahan di Repsol Honda. Bocorannya, Marc Marquez sudah meminta motor yang lebih enteng dan lebih rendah selama 2 tahun. Tapi karena progres yang lambat dari pabrikan Jepang tersebut, Marc Marquez keburu cabut ke Gresini Ducati. Makanya mungkin setelah Marc Marquez cabut, Honda langsung berbenah dan membuat motor Honda RC213V sesuai permintaan Marquez. Malah bisa dibilang kalau Honda RC213V menggunakan pendekatan mirip Ducati dalam membuat motor barunya. Motor yang rendah dan aerofairing yang cukup kompleks ini betul-betul mirip dengan pendekatan Ducati dalam membuat motor yang dominan. Mantan personil Repsol Honda yang musim depan membelot ke pabrikan lain membeberkan kalau motor ini bisa saja mengejutkan tahun depan. Sebab sudah kehilangan 8 kg dalam 8 bulan sehingga bisa lebih kencang dari segi akselerasi dan top speed. Setelah mendepak kripto data RNF Aprilia, Dorna Sports bersiap-siap menyambut tim satelit Aprilia yang baru untuk MotoGP 2024 mendatang. Tim satelit Aprilia yang baru tersebut dipastikan adalah Trackhouse Racing, salah satu tim yang punya nama di ajang balap NASCAR. Masuknya Trackhouse Racing di MotoGP 2024 cukup mengejutkan, karena sebelumnya tidak ada kabar burung apapun soal tim ini untuk balapan di Grand Prix Motor.
Malahan ada beberapa tim di kelas junior yang disebut sudah siap untuk melebarkan sayap di kelas Premier, seperti Leopard Racing dan beberapa nama lainnya. Namun Trackhouse Racing ternyata sudah lama mengincar sebuah proyek di MotoGP. Mereka yang punya finansial yang kuat langsung mengontak Dorna Sports ketika mendengar kabar angin soal permasalahan tim kripto data RNF Aprilia sejak berbulan-bulan lalu. Dorna Sports pun tidak berpikir panjang untuk menerima proposal dari tim yang dibela oleh bintang NASCAR Ross Chastain ini. Selain nama Justin Marks sebagai bos tim yang punya kekuatan finansial kuat, menerima tim asal Amerika Serikat ini akan menjadi langkah bagus untuk Carmelo Ezpeleta dan kawan-kawan. Masuknya tim yang pernah dibela legenda F1 Kimi Raikkonen ini juga akan menjadi salah satu prospek pemasaran MotoGP di negeri Paman Sam. Kendati menjadi tim baru, sebenarnya mereka hanya meneruskan status dari tim RNF dan tetap menjadi tim satelit Aprilia. Sebagian besar kru tim Trackhouse ini nantinya juga akan dihuni oleh kru lama RNF Aprilia. Tak terkecuali dengan dua pembalapnya yakni Miguel Oliveira dan Raul Fernandez yang memang sudah terikat kontrak dengan Aprilia secara langsung. Hadirnya Trackhouse jelas diharapkan menjadi ending yang bagus setelah tim RNF ini mengalami masalah sponsorship yang terus berulang setiap tahunnya. Sejak masalah perginya Petronas, RNF sempat bermasalah dengan With You dan terakhir dengan Cryptodata yang hingga kini masih menggugat Dorna Sport soal pencoretan tim ini. Hasil tes MotoGP Valencia tidak sepenuhnya membuat Yamaha bersenang hati. Fabio Quartararo dan Alex Rins belum mencapai kesepakatan yang mengesankan dalam upaya mereka memutari sirkuit Ricardo Turbo Valencia Spanyol dalam rangkaian tes 1 hari tersebut. Hanya tinggal kurang lebih 2,5 bulan waktu yang dimiliki Yamaha untuk memperbaiki apa yang kurang dan apa yang harus dipertahankan sebelum tes MotoGP Sepang di awal Februari 2024 nanti. Diakui sang direktur tim sendiri, Lin Jarvis, Yamaha memang bergerak agak lambat karena menerapkan metode kerja konservatif. Fokus pada hal-hal kecil yang faktanya sekarang tergusur dengan mereka yang berani melakukan perubahan dengan risiko besar. Jarvis menilai hadirnya tim satelit akan memudahkan Yamaha karena dapat memecahkan masalah dan menemukan pengaturan motor yang lebih baik dengan sangat cepat. Semua faktor-faktor itu akan sangat menentukan bagi masa depan Yamaha, baik dari segi kenyamanan pembalap maupun keberadaan tim pabrikan Iwata tersebut. Hanya saja jelas target itu tidak akan mudah diraih jika Yamaha tidak punya motor cepat dan kompetitif yang menyaingi Ducati selaku motor terbaik di grid saat ini. Pria asal Inggris itu pun sedikit membocorkan bahwa Yamaha kini sedikit mulai terbuka dan tidak menerapkan cara kerja kolot lagi dengan lebih banyak melibatkan insinyur Eropa. Jarvis pun yakin dengan hadirnya insinyur Eropa yang membantu mesin yang jauh lebih baik akan siap di awal musim mendatang.